Saya beli pohon anggur di online 7 bulan berbuah, tapi kecil kayak buah ceri tanam di pot. Lah, kemarin jenisnya apa? Jenisnya apa? Jadi kalau teman-teman beli bibit itu paling enggak ya paling enggak itu teman-teman harus tahu jenisnya. Maka 30.000 itu per pokok, 30.000 per paket. Satu paket itu sudah racikan. Jangan lihat gambarnya ya. Gambar ini bahan. Jadi teman-teman, pupuk contohnya pupuk pertumbuhan. Ini kalau orang baru kadang-kadang salah paham, apalagi tidak pernah kenal pupuk-pupuk seperti ini. Ya, pupuk ini sudah saya racik, teman-teman tinggal pakai. Nah, bahannya dari mana? Bahannya dari 4 pupuk yang ada di gambar ini. Ya, 30.000 itu dapat 4 kilo itu enggak. Kalau teman-teman mau 4 kilo ini sekitar 200.000. Sekitar 200.000 lebih. Kalau teman-teman mau itu, ya. Tetapi teman-teman racikannya nanti ngeracik sendiri. Dan di sini sudah saya racikkan, tinggal pakai, tinggal larutkan. Satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4 picis. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya kalau tanaman teman-teman baru pindah tanam, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya. 10 liter ini kalau ditanam di tanah boleh disiramkan sekaligus. Tetapi kalau teman-teman menanamnya di pot, bisa dilakukan penyiraman secara bertahap. Bang, ada jual di toko. Alah, podo bae sekarang, Bang. Podo bae. Di sana nggak saya aktifin. Ya ada saya, tapi nggak begitu ini. Ya, kalau teman-teman di sana itu toko Bang Al sama saja. Di sana toko Barokah Bang Al. Enggak hitungannya berbulan 30 per pokok, Kak. Iya. Jadi tanaman anggur itu sebenarnya teman-teman kalau mau jujur ya, jujur. Satu pohon itu harus dibiayai 30.000 seperti itu. Kalau teman-teman nanti sudah terbiasa di sini ya, lama-kelamaan sama kok. Ongkirnya banyak ongkirnya juga. Iya, bisa pakai lah terbiasa nyicil. Iya, bisa nyicil. Nanti kan nyicil. Ya, seperti itu teman-teman. Ini tujuan saya kenapa saya bikin racik-racikan seperti ini. Kan kasihan pemula. Pemula itu kalau nggak dibikinin seperti ini, kadang-kadang pada overdosis. Ya, pada overdosis, terus racikannya nggak tepat. Tetapi kalau sudah dibikinin ini kan teman-teman tinggal melakukan saja. Sudah nggak pusing. Belinya 5 paket kakak, pasti murah ongkirnya. Iya, jadi kalau teman-teman beli 5 paket, itu 1 ongkir, itu insya Allah banyak potongan. Ya, banyak potongan. Jadi kalau teman-teman belinya 1, memang kadang-kadang kesannya itu mahal. Ya, lebih baik teman-teman kalau baru menanam, biar nggak bola beli. Nah, teman-teman ini kan masa pertumbuhan, tanaman itu kan membutuhkan 3 paket, 3 bulan. Nah, setelah itu teman-teman ditambahin 1 pupuk pembuahannya 1. Terus ditambah lagi pupuk etalase 3, pupuk perawatan buah 1. Jadi 5 paket ini 1 ongkir teman-teman. Berapa air 1 bungkus? Di kemasan sudah saya tuliskan teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan ya. Di kemasan di sini ada cara penggunaannya. Terus kalau tanaman teman-teman baru pindah tanam, 1 picis seperti ini dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau tanaman teman-teman kok sudah lebih dari 1 bulan, 1 picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 8 liter. Umur berapa kakak siap dipupuk? Kalau teman-teman sudah pindah tanam dong. Pindah tanam itu, pindah tanam 3 hari pindah tanam aja sudah bisa dipupuk kalau saya. Ya, 3 hari setelah pindah tanam bisa dipupuk. 1 minggu setelah pindah tanam dipupuk. Kalau saya seperti itu teman-teman. Ya, biar cepet. Karena target saya, banyak sekali yang mengikuti edukasi saya, target saya itu di 3 bulan tanaman sudah belajar keluar bunga. Kemarin malah baru 2 bulan. 2 bulan dibatasi pada keluar bunga, ini piye bang? Buang lah, itu kan hasil vegetatif. Kalau sudah keluar bunga dibuang. Itu bunga-bunga hasil vegetatif, nggak usah dirawat. Itu kadang-kadang godaan. Menurut saya kok belum berbuah bang, padahal sudah dikasih pupuk dari sampean. Nah, aku seneng yang bahas seperti ini. Ya, Bang Nazrul. Kemarin tanaman anggurnya ketika dipupuk pembuahan 4 kali, itu melakukan pemangkasan di mana? Nah, ini kadang-kadang harus benar-benar
pahami teman-teman, tidak semua langsung berhasil. Kenapa? Karena kemungkinan persiapannya tanaman belum siap diberi pupuk pembuahan. Bisa jadi teman-teman ketika melakukan pemangkasan tidak mengikuti edukasi saya, jadi gagal. Pak, kalau pakai GA3 kapan saja ya? 3 hari sekali setelah brokoli keluar. Coba Bang Nasrul kemarin melakukan pemupukan pemangkasan di mana? Dan sebelum melakukan pemupukan, kondisi tanaman ini tersiernya sudah siap belum? Ya, tersiernya itu sudah sebesar apa? Ini penting teman-teman. Ya, ini penting. Keberhasilan kita memberi pupuk pembuahan ini tergantung masa vegetatifnya. Masa vegetatifnya kalau sudah siap itu dikasih pupuk pembuahan, insya Allah sukses. Jangan sampai teman-teman baru menanam terus di pupuk pembuahan, ya, Kak, di pupuk pembuahan setelah berapa bulan tanam. Jadi usia tanaman itu tidak jadi patokan di sini, teman-teman. Usia tanaman tidak jadi patokan, walaupun teman-teman sudah nanam 1 tahun, itu tidak jadi patokan siap dibuahkan atau tidak. Ya, yang jadi patokan kapan kita melakukan pembuahan tergantung apa? Tergantung yaitu pembentukan tanaman. Tanaman itu sudah terbentuk belum? Terbentuk apa? Cabang tersiernya. 10 liter itu untuk berapa kali penyiraman, Bang? Kalau di tanah boleh dilakukan pengocoran sekali. Jadi nanti 1 minggu baru dipupuk lagi. Tetapi kalau teman-teman nanamnya di pot, 10 liter bisa digunakan secara bertahap. Kemungkinan setiap 1 hari 2 liter, 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 2 liter. Anggap saja kita menyiram. Ya, itu aman, bagus. Kalau teman-teman 10 liter dikocorkan semua ke pot, kebuang ra. Sayang pupuknya, tidak diserap oleh tanaman. Ya, jadi metode ini seperti metode hidroponik, teman-teman. Ini juga ilmu hidroponik saya terapkan. Ya, karena dengan metode hidroponik itu semuanya serba cepat. Dengan metode hidroponik semua serba cepat. Nanam sayur aja itu kalau bayam 15 hari panen. Nanam selada 7 bulan. 7 bulan. Alah, 7 bulan kalau di tempat saya sudah pada gelantungan itu artinya. Ya. Kalau di saya Gosvi 7 bulan itu sudah gemelantungan, tinggal mau panen. Baik Bang Al, aku ikuti tidak disetres air saat memberikan pupuk pembuahan. Iya, nggak usah stresan air lah. Ya, hanya pengurangan penyiraman. Penyiraman itu biasanya kalau sehari seandainya 3 liter itu cukup dikasih 1 liter aja. Jangan terlalu berlebihan. Kalau teman-teman di pot jangan sampai air itu ngocor ke bawah ya. Jangan sampai ngocor ke bawah sampai rembes ke bawah. Ini sama aja membuang pupuk. Ya teman-teman, kalau melakukan penyiraman jangan sampai ngocor ke bawah, merembes ke bawah. Ini sama saja buang pupuk. Pupuk-pupuk yang kemarin itu teman-teman termasuk seperti dibuang. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman ini harus punya takaran tersendiri untuk tanaman masing-masing. Ya, takarannya tersendiri untuk tanaman masing-masing. Kabur hanya nengokin aja laporan. Kelihatannya beliau mau pangkas, teman-teman, mau bikin sekunder 3 katanya. Semalam itu laporan ke saya, Bang, sekunder 3 aman nggak? Aman. Yang penting primernya kuat, yang penting media tanamnya kuat, tahu gitu. Kalau sekundernya, kalau primernya nggak kuat, terus media tanamnya kecil, jangan dipaksain. Nanti kasihan oleng. Ya, buat teman-teman yang mau menanam anggur ya, silakan sekunder itu lebih dari 1 boleh. Tetapi primer tetap 1. Kenapa? Karena kalau teman-teman primernya 2, ini dari bawah itu sudah terbagi. Hasilnya tidak bagus. Hasilnya tidak bagus. Pasti akan ada yang kalah. Yang satu kadang-kadang gemuk, yang satu kadang-kadang kurus. Terus prosesnya juga nanti nggak bagus ya. Lebih baik kita satukan nutrisi, bersatu menjadi kesatuan untuk naik ke atas ya. Kalau mau dibanyakin, lebih baik dibanyakin ke sekundernya saja ya. Jangan dari primer dibuat 2 ya, seperti itu teman-teman.
Ini kadang-kadang kan namanya pemula itu banyak kok. Aku tuh di TikTok live gini tuh banyak kasus ya lucu-lucu teman-teman, lucu-lucu menanam tanaman anggur dari bawah itu sampai ada 5 setiap pang tunas air dipanjangin semua, terus nanti dirembetin semua, ya kuaco semua itu. Sebaiknya sebelum membuahin konsul dulu ke Bang Alia harus ya. Jadi sebaiknya begini teman-teman ya. Ini tanaman saya sudah kondisinya seperti ini. Baiknya dipupuk apa? Insya Allah nanti hasilnya bagus. Jangan sampai teman-teman terlalu terobsesi kepengen membuahkan tanaman anggur, terus dipupuk, nanya ke saya, terus saya rekomendasikan pupuk pembuahan. Setelah 1 bulan laporan, setelah saya analisa foto-fotonya, videonya, tanamannya masih 1 meter. Aku ya kena prank ya. Jadi saya, waduh, kok bisa? Sudah 1 meter, tidak kena sinar matahari, nanamnya waduh ya nggak gagal teman-teman. Jadi kita itu lebih baik disuburkan aja lah. Makanya sekarang saya tuh lebih kencar-kencarkan, lebih edukasikan ke mana? Ke pertumbuhan. Biar apa? Biar teman-teman yang baru masuk di live saya itu merasakan pertumbuhan tanamannya bagus dulu. Masalah pembuahan gampang. Kilometer. Jadi masalah membuahkan tanaman anggur itu gampang. Yang penting tanamannya itu disuburkan dulu, dibentuk dulu tersiernya. Nanti tersiernya cantik-cantik, montok-montok. Pucuknya dipotes pucuknya. Kalau dipotes pucuknya keluar bunga, itu bunga PHP, dibuang. Baru masukin pupuk etalase 2. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik tanaman itu disuburkan dulu, dibentuk dulu seindah mungkin. Kalau indah, nanti hasilnya juga indah. Jangan sampai teman-teman ini baru mau menanam aja sudah fokus pada pembuahan. Ya, ini terlalu jauh kita berpikir teman-teman. Terlalu jauh. Ya, lebih baik kita fokus pada pertumbuhan. Bagaimana tanaman saya biar pertumbuhan primernya bagus. Setelah terbentuk cabang primer, bagaimana tanaman kita biar pertumbuhan sekundernya bagus dan sekaligus tersiernya seimbang. Kalau semuanya sudah terbentuk bagus, teman-teman tanpa pupuk pembuahan pun, kalau menggunakan pupuk pertumbuhan saya, insya Allah bawa bunga. Guling-guling nyari ujung, iya Bang Andri. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan pupuk pertumbuhan saya dengan konsisten, insya Allah nanti pertumbuhan tersier bagus, tanaman bagus. Intinya begini, sinar matahari teman-teman. Pupuk sudah bagus, tetapi sinar mataharinya nggak ada, yo sama aja bingung. Ya, pupuk sudah bagus, semua sudah bagus, tetapi sinar mataharinya nggak ada, yo nggak ada proses namanya fotosintesis. Maka ketika teman-teman menanam, ini harus dipelajari sinar mataharinya. Tanaman saya dapat sinar matahari ini berapa jam? Kalau bisa tanaman anggur itu mendapatkan yaitu dari pagi sampai sore. Bang, kalau pakai pupuk pertumbuhan itu berapa bulan dipupuknya? Ya, jadi tanaman itu dipupuk setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi pupuk 1 paket ini isinya 4. 1 paket isinya 4. Teman-teman bisa digunakan ya. Kalau tanamannya ini baru pindah tanam, setelah 1 minggu pindah tanam, dilakukan pemupukan 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Nah, ini saya bahas lagi. Intinya kunci keberhasilan kita di masa pertumbuhan teman-teman. Kalau kata Bang Lus, masa keemasan adalah di masa pertumbuhan. Lokasi Jawa Tengah, aku Pemalang Jawa Tengah. Ya, jadi 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau dilarutkan dengan air 10 liter pasti ada pertanyaan. Ini kalau ditanam di tanah bagaimana? Kalau ditanam di pot bagaimana? Kalau di tanah langsung siramkan sekali saja, pemupukannya cukup seminggu. Tapi kalau ditanam di pot, teman-teman bisa gunakan secara bertahap. Kenapa anggurku nggak gede-gede Bang? Padahal udah dipupuk abang. Usia tanaman nggak gede-gede. Ini sudah menggunakan pupuk dari saya berapa kali Bunda? Pupuk pertumbuhan kan? Ya, pupuk pertumbuhan kan? Pupuk pertumbuhan atau pupuk pembuahan? Atau pupuk pembesar dan pemanis buah? Raden, Bang Raden, ayo.
Yang kalau udah habis satu paket, ya dilanjutin lagi sampai terbentuk itu. Biasanya tiga paket teman-teman. Untuk masa kegeneratif ini 3 paket. Untuk masa kegeneratif tinggal paket. Pembentukan baru biar sekunder ada 2 kiri kanan. Ini mah ngajak gelutan. Oh gitu ya. Iya, pertumbuhan udah habis 1 paket, masih 1 meter aja Bang. Nah, aku mau nanya sekarang Mbak tanaman ini dapat sinar matahari berapa lama? Dapat sinar matahari berapa lama? Terus media tanamnya kemarin menggunakan media tanam apa? Ya buat teman-teman ini harus dikoreksi ya, memang penting ya, makanya teman saya live itu tujuan saya seharusnya keluhan itu dari pemupukan 2 kali. Teman-teman menggunakan pupuk 2 kali kok nggak ada aktifnya tunas, itu teman-teman harus segera laporan. Harus segera laporan. Biar apa? Biar nanti kita ulas, atau teman-teman ya Bang Raden nanti difoto kirimkan ke saya. Difoto kirimkan ke saya. Kunci keberhasilan kita bercocok tanam teman-teman, sinar matahari. Sinar mataharinya ini harus dapat. Pupuk pembesar dan pemanis buah sampai kapan Bang? Sampai mau panen. Sampai mau panen lanjut terus. Tanaman anggur itu nggak pernah berhenti dipupuk teman-teman. Nggak pernah berhenti dipupuk. Jadi kita lihat itu 1 minggu tetap kita kasih terus. Jadi nanti ketika teman-teman mau membuahkan lagi itu lebih enak. Kalau teman-teman mampu, kalau enggak ya rapopo, semampunya aja lah. Semampunya saja, ya. Yang penting mampu pupuk gitu. Kalau teman-teman mau ya silakan. Setiap 1 minggu sekali dipupuk, setiap 1 minggu sekali dipupuk. Kalau enggak mampu ya cukuplah 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali. Ya. Contohnya pupuk pembesar dan pemanis buah. Teman-teman ingin melakukan pemupukan tetapi modalnya berat. Nah, ini teman-teman kan 1 paket isinya 6. Lakukan durasi 10 hari sekali dipupuk, 10 hari sekali dipupuk, 10 hari sekali dipupuk, 10 hari sekali dipupuk. Nggak popo ya. Yang intinya memang tanaman anggur itu apalagi teman-teman menanamnya di pot, ini benar-benar harus diperhatikan. Ya Bang Raden coba sebutkan media tanamnya. Media tanamnya apa? Ya buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, biar untuk proses cepat, ya, biar proses cepat saya rekomendasikan gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanah mus bambu. Perbandingan 1:1, jangan menggunakan kohi kambing. Media pun ini perlu fermentasi selama 1 bulan. Jadi jangan buru-buru. Kalau untuk Bekonur sampai panen perlu berapa paket Bang? Jadi tergantung pertumbuhan. Kelihatannya Bekonur ini kan termasuk ya lumayan genjah lah. Jadi sekitar 4-an lah. Sekam bakar, kohe dan tanah Bang. Lah ini masalahnya kamu. Masalahnya kamu di sini, kohe. Ya, makanya buat teman-teman ya saya tidak rekomendasikan kohe. Pasti kok. Pasti banyak kasus ini masalahnya sama di kohi. Apalagi ini kemarin fermentasinya berapa lama? Bang Raden, fermentasinya berapa lama? Ya kohi kambing ini teman-teman, ini kadang-kadang biang kerok. Nanti lebih baik teman-teman itu kohi kambingnya diberikan secara terpisah. Ya, teman-teman kohi kambingnya khusus dijadikan POC juga bisa. Ya, nanti terus cara penggunaannya gimana? Diambil airnya 1:10 seperti kita melakukan pemupukan, itu lebih bagus. Kalau dicampurkan biasanya ini nanti panas, bikin setak, akar ini hangus ya, akar hangus. Terus fermentasinya kemarin berapa lama ya? Buat teman-teman yang kohenya beli dari tukang pupuk Bang tetapi udah berlumut gitu, berarti sudah lama kan? Lama tidak jadi jaminan bahwa tanaman itu sudah bahwa kohi kambing itu aman enggak. Ya, tetap walaupun sudah berlumut dan sebagainya itu tetap. Apalagi masih butir-butiran. Ya, apalagi masih butir-butiran. Ketika butiran itu nempel ke akar, saya jamin mati akar. Ketika nempel di akar, saya jamin itu mati. Caranya gimana? Kalau caranya kasusnya seperti ini Bang Raden, itu media tanam diambil. Media tanam diambil sebagian, masukkan sekam bakar. Media tanam diambil sebagian, masukkan sekam bakar. Biar pertumbuhannya bagus. Lihat aja itu nanti. Ketika dibongkar pasti perakarannya dikit.
Oke Bang, makasih. Biar CO lagi kayaknya kurang pupuknya, soalnya tinggal 4 paket. Ya, berarti kemarin sampean 4 paket masih banyak lah Bang. Kalau untuk pupuk pertumbuhan. Tapi biar sekaligus itu enaknya begini Bang Sugeng, biar apa? Biar menyesuaikan itu nanti tuh sekalian pembuahan, biar irit diongkir teman-teman. Teman-teman kan sering CO. Baik Bang, makasih ilmunya. Iya, itu diambil sebagian aja. Diambil sebagian, masukkan sekam bakar. Insya Allah nanti pertumbuhannya bagus. Coba aja tuh lihat, pasti perakarannya tidak bagus. Pembesar dan pemanis buah Bang. Oh, pembesar dan pemanis buah. Ya, jadi buat teman-teman, yo ojo terlalu dipaksakan, yo semampunya aja lah, semampunya aja. Kalau memang kita mencari maksimalnya, memang setiap minggu itu harus dipupuk. Ada jual bibit Bos, saya jual bibit, tetapi saya rekomendasikan untuk Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa belum saya layani. Ya, tapi lewat jalur belakang nanti DM. Ya, saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Silahkan teman-teman, kalau dari Pulau Jawa dilanjut nanti insya Allah bibit hampir 2 meter ada. Ya, pokok 1 meter. Aceh, janganlah. Aceh di Aceh banyak kok teman-teman, saya yang kemarin pembibitan itu banyak kok di Aceh. Ya, nanti abang cari yang di Aceh aja. Ya, ini untuk keamanan. Ya, untuk keamanan, nanti masalah belajar pemupukan di sini monggo silahkan. Ya, monggo silahkan. Nanti saya bantu. Yang penting kalau mau menanam tanaman anggur jangan buru-buru beli bibit. Siapkan dulu media tanamnya. Media tanamnya sudah ada belum? Ya, kalau belum ada jangan dipaksakan beli bibit, nanti malah bikin nggak karu-karuan, buang-buang uang. Jadi media tanamnya siapkan sekam bakar, sekam lapuk, tanam mus bambu, perbandingan 1:1. Silakan fermentasi selama 1 bulan dan jangan lupa tetap dijaga kelembapannya, jangan sampai kering. Kalau kering itu gagal. Jadi buat teman-teman saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang ingin menanam tanaman anggur, ya ini perlu diperhatikan. Jangan terburu-buru, nanam itu gampang. Ya, nanam gampang. Hidupnya itu loh yang susah. Jika teman-teman tidak ada persiapan media tanam jauh-jauh hari seperti tadi Bang Agus tadi, ya, itu dia menggunakan media, kelihatannya medianya itu juga racik bareng langsung. Kalau media tanam jangan percaya sama orang teman-teman, jangan percaya sama orang lain. Kenapa? Karena mereka itu kadang-kadang juga mengejar produksi untuk dijual. Lebih baik teman-teman percaya sama diri sendiri kalau media tanam. Maksudnya percaya apa? Percaya fermentasinya. Oh iya Bang, tadi apa aja yang rekomendasi media dari Abang? Sekam bakar, sekam lapuk, tanah mus bambu. Itu bagus. Jadi teman-teman yang saat ini tuh bercocok tanam harus mempunyai stok media ini. Kalau tinggi 2 meter berapa kakak? Ya, tinggi 2 meter ya kisaran masih hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama, beda tipis. Ya, seperti itu. Tapi saran saya jangan terlalu tinggi-tinggi teman-teman. Kalau terlalu tinggi nanti tuh nggak bagus. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi itu nanti biasanya kan terjadi setak juga. Itu nanti langsung tumbuhnya kita langsung bentuk sekunder, nanti agak ini. Lebih baik itu ya di bawah 2 meter lah kalau bibit-bibit itu enak. Nanti dia aktif langsung bentuk sekunder jadi. Ya, yang penting jangan sampai di bawah 1 meter, jangan di atas. Nanti ini juga akan teman-teman kan mahal diongkir, semakin besar kan semakin berat. Ya, ongkirnya kan bisa sampai lebih dari 1 kg. Kalau lebih dari 1 kg kan ongkirnya berat. Sekundernya sudah 3 meter, tersiernya 1,5. Kanan 3, kiri 3, yang lainnya masih kecil. Kayaknya setak. Ya terserah Bang, ini mau dilakukan pembuahan enggak apa-apa. Kalau memang sudah pernah dicoba terus kok kemarin keluar bunga, dilakukan pembuahan enggak apa-apa. Nanti yang kecil nyusul di gelombang kedua pembuahannya. Kalau saya seperti itu teman-teman, ya. Jadi kalau nunggu rapi lama. Kalau kita nunggu rapi itu lama. Ya, kalau sampai sejajar itu lama. Jadi lebih baik kalau COD bisa enggak bisa teman-teman. Untuk bibit saya enggak bisa COD. Ya, bibit saya nggak bisa COD karena tidak lewat aplikasi. Jadi teman-teman nanti kalau tertarik ya kita bahas di belakang, ya kita bahas di belakang seperti itu. Dan di situ juga ada ini ada privat khusus, ya. Kalau teman-teman beli bibit ada privat khusus. Privatnya apa? Saya ajarin.
Kalau memang tersiernya yang besar-besar itu sudah masuk kategori siap, itu sudah siap Bang Latif. Nanti yang pendek-pendek itu kan nyusul. Pendek-pendek itu nyusul. Nanti di gelombang kedua, apa enggak pengaruh ke tersier yang masih kecil Bang? Enggak terpengaruh. Enggak terpengaruh. Yang penting ujung masih aktif, dia tuh nanti mengejar. Ya, proses pembuahan kan lama teman-teman. Proses pembuahan itu lama, 1 bulan. Kita melakukan pemupukan kan selama 1 bulan. Kalau pertumbuhan aktif itu selama 1 bulan dia akan ngejar. Ya, sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan pembatasan pada tersier itu 1 bulan ngejar. Yang panjang ditahan terus, jangan sampai panjang, nanti akan dikejar sama yang ketinggalan. Bang Al, jenis bibitnya apa aja di Bang Al yang mau order? Saya ada Gosvi, Karni Kristal, Everest, spesial Everest ya teman-teman, spesial Everest karena saya rekomendasikan banget untuk Everest. Everest ini teman-teman tidak kecewa, buahnya besar, rasanya manis, dan termasuk ya tanaman yang lumayan bandel lah. Yang penting kalau menanam Everest itu dapat sinar matahari dari pagi sampai sore. Kok enggak gelem modot ya Bang? Wangel pol. CC apa? CC apa? CC apa? Kok gak gelem modot ya Bang? Wangel pol. Oh, bibit Karni Kristal nggak modot-modot. Karni Kristal Vigor kok sebenarnya kok. Ya kemungkinan media tanam kamu kali kemarin. Coba dikoreksi media tanamnya. Biasanya tanaman kalau nggak mau tumbuh, media tanamnya tuh panas teman-teman. Media tanamnya panas dan terlalu lembab. Ya, kalau media terlalu lembab itu akar nggak bisa berkembang. Tetapi yang lain kok subur, coba dikoreksi media tanam. Siapa tahu ada penghuninya di situ. Belum aku Bang, aku nih nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Ini saya sambungin. Ya memang ibu-ibu kalau nggak bisa jangan dipaksain teman-teman, karena ini berurusan dengan senjata tajam. Berurusan dengan senjata tajam, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Ya, jangan dipaksain, lebih baik minta tolong sama suaminya kalau punya suami. Kalau nggak punya suami, pinjem sama suami tetangga. Ya, minta tolong Mas, aku sambungin ini, ngono. Lah, nggak tahu caranya nyambung, terus kasih sodoran video saya, gitu. Kalau ibu-ibu kalau nggak terbiasa megang senjata tajam, jangan. Ya. Tapi daunnya hijau royo-royo, tapi ujungnya nggak mau modot. Kemarin dicoba gunakan pupuk saya nggak? Ini pH-nya kelihatannya. pH-nya, kalsiumnya kurang. Coba. Kemarin sudah pernah menggunakan pupuk pertumbuhan saya nggak Bang? Yang ini, yang pupuk ini, yang tanaman ini. Bilang semalam. Ojo lah. Pinjem 1 menit aja lah, paling berapa sih wong, tinggal dipotong tek sigar ser jadi. Itu anggur udah umur 3 sampai setengah bulan Bang. 3,5 bulan. Coba nanti difotokan lah, sudah terbentuk belum, sudah memenuhi syarat belum. Lah wong kamu punya pupuk nggak pernah dipakai. Ya nanti pupuknya hanya dijadikan koleksi, ya berat lah. Nanti kalau Mbak Rianti kepengen dikoreksi tanamannya, silahkan difoto, kirimkan ke DM, kirimkan ke profil saya. Ya, nanti coba saya lihat itu kondisinya bagaimana, apa yang perlu dilakukan. Ya, seperti itu. Barusan habis pangkas ulang Bang, yang nggak bawa bunga aku pangkas lagi. Iya, memang seperti itu. Itu masih ada kesempatan. Kenapa saya rekomendasikan teman-teman pembuahan pertama itu di cabang tersier yang di perbatasan warna, karena ya ini keunggulannya ketika kita menggunakan metode ini, itu kita jadikan kalau nggak keluar bunga masih bisa melakukan pemangkasan mundur. Tetapi jika teman-teman melakukan pemangkasan pendek, sekali gagal saja, nggak bisa dimundurkan lagi. Dimundurkan lagi ya nggak bakalan keluar bunga. Seperti itu teman-teman.